kalian mengikuti pembelajaran dengan baik juga ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Namun sebelum berdoa, ada yang masih ingat gak? Di pertemuan sebelumnya kita kan menyanyi dulu ya? Ya. Masih pada ingat gak nyanyinya? Lupa. Yang tangan ke atas. Masa ibu yang harus lupa kalau karena ibu udah tua. Kalian kan masih muda ya? Siap? Kita harus nyanyinya dengan semangat dan suaranya dikeluarkan ya anak-anaknya. Siap? 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga receh. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10. Siap Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan mengawali dengan doa, mudah-mudahan pembelajaran kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembelajarannya diberikan kelancaran ya. Amin. Tentu saja di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya anak-anak. Namun di sini ada yang beda loh. Jadi nanti kalau ada namanya yang Ibu sebutkan atau yang Ibu absen, kalian tidak usah menyebutkan kata hadir. Kan biasanya kalau menyebutkan hadir Bu, kan biasanya kayak gitu. Nah di sini jangan kayak gitu, nanti diganti kata hadirnya dengan kata-kata, bukan kata unik sih, dengan hal unik yang ada pada diri kalian. Ngerti nggak? Ngerti. Barangkali ada yang ngerti, misalkan contoh Ibu nih ya, kan nama Ibu Desi. Misalkan nama Ibu dipanggil sama guru Ibu, Desi. Misalkan ya, terus iya Ibu, hal unik aku, Ibu adalah makan aku nggak bisa sedikit Bu. Nah, itu adalah contoh hal unik dari Ibu. Makanya Ibu tuh tumbuh ke samping, bukan ke atas, ya. Ya, siap ya? Kita absen dulu. Yang pertama, Hanifah Makan mie pakai nasi. makan mie pakai nasi. Wah, itu udah makanan berat semua ya. Iya. Mantap. Mutia Sunada, aku suka kalau makan nasi kuning suka pakai kecap. Wow, manis atuh ya, seperti orangnya manis. Mutia Angga, Tapi Bu, ya, makan sop pakai kecap. makan sop pakai kecap. Udah Ya. kayak bakso aja itu ya. Enggak pakai sambal. Ya. Oh enggak. Terus Resa Amelia,
pembelajaran kali ini tentang IPA ya, tentang IPA. Namun sebelum ke pembahasan, coba itu mau tanya dulu, ada yang masih ingat nggak sih pembelajaran minggu kemarin tentang IPA itu kita belajar tentang apa? Angkat tangan coba. Aku. Oh apa? Perubahan wujud. Perubahan wujud. Coba ada lagi. Wujud benda. Iya betul. Tepuk tangan dong. Perubahan wujud sudah betul juga ya. Wujud benda betul juga. Nah dalam wujud benda itu kan ada 3 macam. Ada yang masih ingat kan? Ada benda apa aja? Benda cair, sama gas. Nah, pada pembelajaran hari ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang kita bahas di minggu lalu, yaitu salah satunya adalah benda cair. Yang berhubungannya adalah air. Nah, nanti Ibu akan membahas tentang siklus air, manfaat air, cara melestarikan air, dan nanti di akhir pembelajaran kita akan membuat saringan air sederhana. Itu ya anak-anak ya. Oke, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami pentingnya air dalam kehidupan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh-contoh kerusakan air dan penyebabnya. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat alat untuk mengurangi pencemaran air tersebut. Oke? Ibu ada pertanyaan lagi nih. Ada 2 pertanyaan buat kalian ya, sebelum kita berlanjut ke pembelajaran. Yang pertama, apakah kalian pernah terpikir nggak sih jika sumber-sumber mata air menghilang dan kelangkaan air terjadi? Jika semua itu terjadi, apa yang akan kalian lakukan? Coba, kalau misalkan sumber-sumber air, misalkan ini air hujan, kan sumber-sumber air itu air hujan sudah tidak turun, terus air danau sudah tidak ada, air sumur sudah mengering. Kira-kira kita bakalan kayak gimana kalau semua itu tidak ada? Kekeringan, kesusahan air. Terus bakalan gimana? Dehidrasi. Terus bakalan gimana lagi? Gak bisa mandi, Gak bisa mandi, gak bisa minum, gak bisa apa lagi? gak bisa. Iya, benar ya. Oke, kalian pintar sekali ya. Tentu air itu adalah syarat yang utama, penting untuk kita ya. Tanpa air kita tidak bisa apa-apa. Nah, kalau yang kedua, coba kalian pikir-pikir ya. Menurut kalian, apakah sumber air di sekitar kalian di rumah baik-baik saja atau sebaliknya? Misalkan sumber airnya tuh masih bersih, misalkan di air sumurnya, atau udah kotor, berbau atau gimana? Karena sekarang lagi musim kemarau, jadi kadang suka kotor. Oh, suka kotor. Ada lagi nggak? Berbau besi. Berbau besi. Ada lagi? Air itu Susah air. Nah, ada lagi nggak? baik-baik saja. Baik-baik saja. Udah. Di gunung. Oh, di gunung ya. Ada kan mata airnya. Oh, mantap. Emang di mana? Nah, selanjutnya nanti akan Ibu bahas di pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Oke. Baik, barusan kalian sudah mengetahui tentang sumber-sumber air dan pelestariannya. Sekarang, Ibu akan menjelaskan atau memutarkan sebuah video tentang siklus air. Kalian silakan simak, tulis baik-baik yang menurut kalian itu bermanfaat. Nanti setelah videonya diputar akan ada pertanyaan dan bila kalian tidak mengerti bisa kalian tanyakan. Siap ya? Siap. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau.
Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan bentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Nah, bagaimana? Sudah disimak videonya? Sudah. Ngantuk tidak barusan melihat video? Sedikit. Biar tidak ngantuk, boleh kita tepuk semangat dulu. Tapi tepuk semangatnya biar lebih semangat, boleh sambil berdiri? Boleh. Coba sambil berdiri sama-sama biar tidak ngantuk ya setelah melihat video. Ayo, kita sebut tepuk semangatnya. Biasakan kalau tepuk semangat itu yang biasa aja. Tapi kali ini Ibu punya tepuk semangat yang luar biasa. Tepuk semangatnya itu namanya adalah tepuk semangat dung-dung. Sudah tahu belum? Belum. Mau tahu tidak? Mau. Ayo, kalau begitu, begini caranya. Tepuk semangat dung-dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se aha aha. Ma aha aha. Nga aha aha. Semangat. Coba diulang sekali lagi tanpa Ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat dung-dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se Aha aha. Ma aha aha. Nga aha aha. Semangat. Terima kasih, luar biasa. Silakan duduk lagi. Bagaimana sekarang? Apakah masih ngantuk? Iya. Oke, kalau begitu dari pemutaran video barusan, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu yang bertanya? Aku Bu. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang terjadi ketika siklus air tidak teratur? Wah, pertanyaannya hebat. Apa yang terjadi ketika siklus air itu tidak teratur, begitu ya? Ya. Sebelum Ibu yang menjawab, mungkin ada teman-teman dari Widya mau menjawab. Aku. Coba apa jawabannya? Karena ketidakseimbangan siklus hidrologi
tidak teratur. Kalau begitu sekarang ada yang mau ditanyakan? Aku Ibu tadi aku lupa lagi sih. Kenapa? Siklus air itu apa Ibu? Siklus air itu apa ya? Ada yang bisa jawab? Ayo, siklus air itu apa ya? Ayo, sebelum ibunya bisa menjawab. Ada yang bisa? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak ada, mau ibu aja yang jawab? Ya. Ya. Jadi, lupa? Tadi tidak dicatat? Tidak ya. Jadi, pertanyaannya itu siklus air itu apa sih Bu? Siklus air itu adalah sirkulasi yang terus menerus. Jadi perputarannya itu tidak ada berhentinya. Jadi terus menerus. Misalkan begini nih, dari danau, terus tadi ada videonya kemana lagi? Ke laut, kemudian ditarik ke awan, kemudian awannya ke darat ditiup oleh angin, kemudian terjadilah hujan, sehingga sirkulasi airnya terus berputar. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apalagi? Kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang ibu yang mau bertanya. Di situ barusan ada pemutaran video katanya siklus air itu ada 3 tahapan. Tahapannya apa saja? Coba apa? Tahapannya pertama penguapan, yang kedua pembentukan awan, yang ketiga hujan. Wah, tepuk tangan. Ada teteh cantik ini, ada cantik sudah menjawab. Ibu mau kasih tepukan hebat buat teteh cantik ini. Boleh kasih tepuk hebat? Boleh. Tepuk hebat. Hebat, hebat, hebat. Kemudian di situ juga ada lagi selain 3 tahapan itu ada lagi yang disebut namanya apa ya tadi ya? Ayo apa? Ayo. Iya pintar. Apa lagi? Terus apa lagi? Pintar. Apa lagi? Resiprasi. Ya betul. Nanti kita akan ada pembuatan saringan air ketika air bersih itu sudah langka, kita bisa membuatnya dengan caranya kita ya. Halo anak-anak. Hai, Ibu. Gimana? Masih semangat? Semangat. Coba Ibu akan tes dulu kesemangatan kalian. Masih ingat tidak tepuk semangat? Siap ya? Siap nggak? Siap. Oke, siap. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat.
yang kesulitan mendapatkan sumber air bersih. Kurangnya air bersih yang ada di suatu daerah sudah tentu akan berdampak pada kehidupan dan aktivitas yang berlangsung di daerah tersebut. Walaupun sebenarnya air di bumi tidak akan pernah habis, namun distribusi air bersih tidak menjangkau semua wilayah. Lalu, apa yang menjadi penyebab kelangkaan air bersih? Sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe channel Halo Edukasi ya. Yang pertama, polusi air. Penyebab pertama suatu daerah mengalami kelangkaan air adalah karena polusi air. Salah satu sumber polusi air yang muncul adalah pestisida serta pupuk yang hanyut. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh limbah industri dan juga sampah yang langsung dibuang ke sungai tanpa mengalami proses pengolahan sebelumnya. Masih ada faktor lain yang masih berhubungan dengan polusi air, yaitu minyak yang ada di dalam tanah maupun juga kebocoran limbah yang berpotensi dapat meresap ke dalam tanah. Jika kondisi ini terus-menerus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin daerah tersebut akan mulai mengalami masalah kelangkaan air bersih. Maka dari itu, hindari melakukan aktivitas apapun yang berpotensi menimbulkan pencemaran air. Yang kedua, overpopulasi. Peningkatan populasi atau yang disebut dengan overpopulasi juga bisa menyebabkan suatu daerah mengalami kelangkaan air bersih. Ditambah lagi dengan pertumbuhan industri yang juga begitu cepat yang menyebabkan perubahan pada ekosistem air. Hal ini berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati. Pada saat populasi sudah semakin meningkat, otomatis permintaan terhadap sumber daya pun juga akan meningkat. Hal ini membuat tekanan terhadap sumber daya yang tersedia, termasuk juga sumber daya air bersih yang ada di daerah tersebut. Maka dari itu, jika jumlah atau kuantitas atau kapasitas dari sumber daya air tidak dapat memenuhi kebutuhan populasi yang ada, maka dampaknya adalah kelangkaan air bersih. Yang ketiga, pertanian. Faktor pertanian juga bisa mengakibatkan kelangkaan air bersih. Perlu diketahui bahwa mayoritas air tawar digunakan untuk pertanian. Hal yang mengejutkan adalah lebih dari 60% air terbuang untuk sektor pertanian yang kurang efisien dan juga karena sistem irigasi yang bocor. Bukan hanya itu saja, limbah pertanian yang terjadi juga bisa berupa pestisida dan juga pupuk. Kedua limbah tersebut tersapu atau hanyut menuju sungai dan juga danau yang kemudian menyebabkan terpengaruhnya ekosistem air yang ada di daerah tersebut. Kondisi ini kemudian mengakibatkan terpengaruhnya populasi manusia dan juga hewan, di mana mereka akan mulai kesulitan di dalam mendapatkan air bersih. Yang keempat, konflik. Konflik ternyata juga bisa menjadi salah satu penyebab kelangkaan air bersih loh. Konflik tersebut terjadi karena perebutan lahan. Mungkin kita sering mengetahui sengketa lahan yang terjadi di suatu daerah, yang mana kondisi ini mengakibatkan sulitnya mengakses air di daerah yang mengalami sengketa atau konflik tersebut. Bahkan dalam kasus yang parah, seseorang bisa melayang nyawanya alias meninggal jika ia sampai mengambil air di daerah sengketa. Ia akan menerima kekerasan jika sampai ketahuan mengambil air bersih di sana. Kondisi seperti ini juga bisa memicu terjadinya polusi dan kelangkaan air. Yang kelima, jarak. Ada beberapa daerah, baik di Indonesia maupun juga di negara lain, yang mana jarak antara daerah tersebut dengan air bersih sangat jauh. Bahkan, jarak yang harus mereka tempuh sampai lebih dari 15 km untuk bisa mendapatkan air bersih yang akan mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi, akses jalan menuju tempat tersebut juga sangat buruk, sehingga menyebabkan semakin sulitnya mendapatkan air bersih. Daerah yang terkenal jauh dengan akses air bersih adalah daerah yang terpencil atau pelosok dan juga gurun. Jika seperti ini, maka yang mereka butuhkan adalah bantuan pemerintah agar supaya bisa mendapatkan pasokan air bersih atau dibuatkan rute tercepat untuk mengakses air di tempat yang jauh tersebut. Yang keenam, kekeringan. Penyebab kelangkaan air bersih yang terakhir adalah karena faktor kekeringan. Kekeringan disebabkan karena suatu daerah tersebut mengalami curah hujan yang jarang. Kondisi ini menimbulkan daerah tersebut semakin mengalami penipisan jumlah air yang semakin lama akan menipis untuk kebutuhan manusia. Bahkan, ada beberapa daerah yang mendapatkan label sebagai daerah kering abadi. Sementara daerah lain mengalami kekeringan hanya di waktu tertentu saja, seperti musim kemarau. Kekeringan seperti ini bisa terjadi di
hampir seluruh dunia. Nah teman-teman, itulah beberapa penyebab kelangkaan air bersih di beberapa daerah. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya, tidak begitu banyak cara yang bisa dilakukan. Namun, salah satu yang seringkali dijadikan solusi oleh pemerintah adalah membuat hujan buatan dengan mengguyurkan atau memakan air dalam jumlah yang sangat banyak dari atas. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel Edukasi dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya. Oke, videonya udah beres. Gimana, ada yang bisa berpendapat tentang video tersebut? Apa yang ditayangkan dalam video tersebut? Video tadi penyebab kelangkaan air. Ada berapa? Ada 5. Ada 6. Apa saja? Polusi air. Jadi yang pertama polusi air, yang kedua overpopulasi, yang ketiga pertanian, yang keempat konflik, yang kelima jarak, yang keenam kekeringan. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kebersihan air. Di sini Ibu, sebelum kita mulai, Ibu ada satu pertanyaan dulu. Hal kecil apa yang akan kalian lakukan jika kalian tahu ada pencemaran air? Coba, untuk mencegah pencemaran air apa yang akan kalian lakukan? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, bagus. Apa lagi? Tidak menghaburkan air. Ya, bagus. Terus? Apa lagi? Menghemat listrik. Oke, nah itu semua ada banyak lagi ya cara kita untuk menjaga kebersihan air, karena kalau kita tidak menjaga kebersihan air nantinya air itu akan menjadi bau sampah dan juga air tidak bisa digunakan ya. Nah di sini Ibu ada satu video tentang cara menjaga kebersihan air, boleh kalian saksikan dan juga Air itu apakah air itu penting bagi manusia? Sangat-sangat penting loh, apalagi saat di bawah panasnya terik matahari. Air adalah salah satu sumber kehidupan. Tanpa air, hampir mustahil bagi makhluk hidup untuk bertahan. Sama halnya seperti ikan-ikan yang ada di sungai. Pada tahun sebelum era industri, sungai adalah salah satu tempat cadangan air bersih yang sangat penting bagi manusia. Tetapi setelah era industri dimulai, sungai perlahan-lahan mengalami perubahan. Apakah kalian mengetahui berita tentang pencemaran air di Indonesia? Sebanyak 13 sungai di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengalami pencemaran air yang dikarenakan adanya limbah yang mencemari sungai-sungai. Lantas, bagaimana membedakan air yang sudah tercemar ataupun belum tercemar? Air tercemar dapat dikatakan apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasa. Pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, maupun limbah pertanian. Contoh limbah industri antara lain kertas, kabel, pakaian sobek, pewarna tekstil, dan sebagainya. Contoh limbah rumah tangga antara lain sisa makanan, sisa pakaian, dan kotoran manusia. Sedangkan contoh limbah pertanian antara lain pupuk kimia dan pestisida kimia. Bukan hanya limbah saja yang menjadi masalah ini, tetapi sampah juga menjadi salah satu faktor utama pencemaran air. Sampah-sampah yang mengalir di sungai akan berkumpul di muara sungai dan menyebabkan aliran sungai tersumbat. Pencemaran air bisa berakibat berkurangnya kadar oksigen di dalam air. Dampak ini akan diikuti oleh matinya binatang-binatang air.
tidak membuang sampah ke sini. Apakah kalian sudah bisa menerapkan cara menjaga kebersihan air? Kalau kalian sudah paham, kita bisa mendapatkan manfaatnya, contohnya mandi di sungai. Dan kita bisa melihat keindahan air di sekitar kita loh. Baik, sudah diperhatikan. Sepertinya Ibu lihat setelah melihat videonya sedikit tidak semangat ya. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, nah kalau gitu kan terlihat semangat lagi. Kita lanjut. Air kotor dapat membahayakan kesehatan pemakainya. Penyakit kolera, kurap, kudis, diare atau disentri atau tipes adalah sebagai dari penyakit-penyakit yang mungkin timbul kalau air kotor tetap dikonsumsi. Seandainya air kotor itu dapat tercemar bahan-bahan kimia dan tetap dipakai terus-menerus selama bertahun-tahun, maka kerusakan ginjal dan gigi serta terkena penyakit kekurangan sel darah merah. Coba tadi di video sudah diputar ada berapa banyak sungai yang tercemar? 13. Oke, tepuk tangan. Ada 13 sungai ya. Itu karena apa tadi? Di video. Karena limbah yang dibuang ke sungai. Coba di sini ada yang suka buang sampah tidak? Apa kamu itu di kolong bangku tuh Widi? Ini yang paling kotor. Nah, untuk yang suka buang sampah, dari sekarang stop ya membuang sampahnya karena airnya itu kan tidak bisa dipakai lagi karena airnya akan menjadi bau dan menjadi kotor. Untuk anak-anak yang lain yang tidak membuang sampah, tepuk tangan dong. Ini jangan diulang ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi kan Ibu sudah memutarkan video tentang cara kebersihan air dan sekarang Ibu akan melihatkan pembuatan saringan sederhana. Tapi sebelumnya apakah kalian pernah melihat perubahan air kotor menjadi air bersih? Pernah. Coba apa contohnya? Air betadin Dicampur. Diaduk menjadi bersih. Kenapa itu bisa jadi bening? karena ada proses persalinan air. Nah, karena air betadinnya itu dicampur dengan vitamin C-nya yang membuat air keruh menjadi air Bersih. Oke, kita lanjutkan ya ke videonya, pemutaran pembuatan air sederhana.
video pembuatan air. Saringan air sederhana, bagaimana kalau kita juga membuatnya? Setuju? Setuju. Setuju. Oke, sekarang Ibu mau kalian membuat sebuah kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 6 orang. Seperti kemarin aja deh, berenam-berenam. Masih ingat temannya? Masih. Oke, sekarang membuat kelompok, posisi duduknya coba berkumpul. Bisa ya? Oke, kelompoknya sudah dibentuk? Sudah. Harus semangat dong. Sekarang kan kita bagian praktek. Coba diangkat dulu bahan-bahan yang kemarin Ibu perintahkan bawa. Angkat. Kerikil sama botol. Tisu. Ada botol bekas. Ada arang, Ada. Coba kerikilnya angkat. Batunya juga angkat. Ini kerikil. Oke, sudah lengkap ya? Sekarang kita lanjut ke pembuatannya. Yang pertama apa? Siapkan botol aqua bekas, dipotong kira-kira sepertiga bagian dan berikutnya dilubangi posisi terbalik. Sudah dipotong belum? Sudah. Coba diangkat botolnya. Sudah? Kenapa? Belum dibolongin, Bu. Oh, nggak apa-apa. Simpan aja. Untuk langkah kedua, coba siapa yang mau membacakan? Mutia. Boleh langkah kedua yaitu masukkan kapas pada bagian yang paling bawah. Oke, so katanya masukkan kapas pada bagian yang paling bawah. Ambil dulu kapasnya. Masih baru? Coba dibagi-bagi, dimasukkan. Sedikit demi sedikit. Sudah ya, dimasukkan ya kapasnya. Selanjutnya, ada yang mau melanjutkan lagi? Setelah selesai disusun, kemudian masukkan air kotor. Masukkan tisu. Maaf, aku salah. Sedikit aja dimasukkannya. Sedikit, Sedikit aja, tipis-tipis. Iya, kayak gini. Kesabaran siapa yang tipis? Anipa. Sudah bisa? Bisa. Sudah ya? Selanjutnya, masukkan kerikil. Coba mana kerikilnya diangkat? Ada? Dimasukkan kerikilnya. Sedikit banyak. Sedikit aja. Sudah? Selanjutnya, kita masukkan apa lagi tuh? Batu. Ambil batunya. Dimasukkan. Sudah? Setelah batu, masukkan pasir. Ada nggak pasirnya? Ada. Oke, dimasukkan pasirnya.
Sudah? Sudah. Setelah arang apa lagi? Setelah arang apa lagi? Pasir lagi. Nah, dimasukkan, diratakan sampai menutupi arangnya. Ya. Sudah? Sudah ya? Selanjutnya, coba yang terakhir tuh kemudian masukkan tisu. Banyak sedikit Bu. Sedikit aja. Coba satu lagi. Tisunya coba satu lagi. Sudah jadi? Sudah. Lalu tadi sisa botol yang ujungnya ditaruh seperti ini. Oke, sudah jadi ya? Sudah. Sama dengan video? Sama. Oke, tepuk tangan dulu Reva. Oke, baik anak-anak. Sebelumnya kalian sudah membuat apa? Saringan Saringan air. Nah, anak-anak, seperti yang kita tahu, kerusakan air atau pencemaran air di kota besar itu sudah umum terjadi ya. Bahkan sekarang di kampung atau di desa pun air sungainya sudah tercemar. Ya. Untuk itu, langkah ataupun cara pencegahan air agar tidak tercemar dari limbah itu apa? Jangan buang sampah ke sungai. Jangan membuang sampah ke sungai. Jangan menghamburkan air. Jangan menghamburkan air juga. Lalu apa? Jangan membuang limbah pabrik ke sungai. Iya, betul. Jangan membuang limbah pabrik ke Sungai. sungai. Ada lagi? Apa? Tadi kalian sudah membuat apa? Saringan air. Saringan air. Nah, anak-anak, air yang sudah kotor bisa kita saring lagi menjadi air yang bersih dengan menggunakan saringan air sederhana. Tentu sudah kalian buat tadi kan? Sudah. Itu sekarang mari kita praktikkan air yang sudah kotor kita saring menggunakan penyaring air sederhana yang sudah kalian buat. Nah, di sini Bapak sudah pegang apa? Ada yang tahu? Air kotor. Oke. Masing-masing sudah ada penyaring airnya? Sudah. Oke, masing-masing kelompok sudah ada. Mari kita ujikan. Oke, boleh. Oke. Di sini dikasih air yang kotor sedikit. Oke. Tunggu apakah air itu oke, harus ditambah air lagi. Sekarang kita tunggu. Air kotor yang sudah kita masukkan di sini apakah akan menghasilkan air yang bening atau tidak? Ini bisa diminum nggak Pak? Apa sudah keluar air yang bersih? Oke. Berapa banyak air yang keluar? Oke, gak apa-apa. Boleh disimpan dulu. Kasih tepuk tangan untuk kita semua.
Oke anak-anak, karena hari ini kita sudah menyelesaikan praktik untuk penggunaan penyaringan air sederhana. Di sini Bapak ada lembar kerja peserta didik. Ya, di sini. Oke. Sebelum Bapak bagikan kepada kalian dan sebelum kalian isi, mari kita tarik kesimpulan dari praktik yang sudah tadi kita lakukan. Yaitu kesimpulannya metode pembersihan air yang kotor itu banyak caranya. Salah satunya adalah metode penggunaan apa tadi? Penyaringan air sederhana atau bisa disebut juga dengan metode filtrasi, yaitu dengan menggunakan benda apa? Kerikil, kapas, dan juga yang lain-lain. Nah, benda-benda tersebut dapat menyaring air limbah yang kotor menjadi air yang lebih bersih. Oke. Di sini Bapak hadirkan satu orang satu. Oke, kalau yang sudah bisa dikumpulkan ke depan. Ada yang sudah? Oke. Oke, Bapak tanya sekali lagi. Ada yang sudah? Oke. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah boleh dikumpulkan ke depan. Oke, satu orang. Biar tidak dikumpulkan di sini. Nah, yang lain boleh ya mengikuti dikumpulkan di sini. Nah, anak-anak, karena tadi
kalian sudah mengerjakan evaluasi. Di penutup materi hari ini, alhamdulillah sudah kita laksanakan. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Luar Biasa. Allahu Akbar. Oke. Boleh untuk sekarang langsung berdoa ya. Boleh dipimpin oleh salah seorang. Oke, jadi pimpin doa boleh ya? Ya Pak. Oke, boleh langsung dimulai. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Karena di materi hari ini kita sudah mempelajari tentang apa tadi? Sarian air, Belajar siklus air. belajar air, ada lagi penyebab apa? Penyebab air kotor. Ada lagi? Atau sudah tidak ada? Sudah. Oke. Karena kalian sudah mempelajari materi tersebut, Bapak harap kalian dapat mengimplementasikan kebaikan untuk tidak mencemari air di lingkungan sekitar. Apakah boleh? Boleh. Oke. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah boleh dibereskan lagi tempat duduknya. Oke, Pak. Pak, ada kuis. Oke, siapa yang mau kuis sebelum kita pulang? Oke, angkat tangannya yang tinggi yang mau. Siapa yang tangannya pendek dan langsung tinggi-tinggi siapa? Oke, untuk kuis ya, bentar ya. Oke, mulai dilanjutkan. Di sini Bapak mempunyai kuis tebak-tebakan. Nah, di mana dalam kalian bisa menjawab, yang dapat menjawab bisa pulang lebih dulu. Apakah boleh? Siap? Siap? Oke. Pertanyaan yang pertama. Di dalam siklus air terdapat berapa langkah? 3. Oke, sebentar. Yang bisa menyebutkan adalah yang mengacungkan tangan yang paling pertama dan juga yang paling tinggi. Oke, boleh diulangi ya? Oke. Di dalam siklus air terdapat berapa tahap? Oke, gak apa-apa. Jadi yang lebih dulu adalah kamu. Oke, Bapak di sini tidak mentolerir kecurangan. Oke, jawabannya apa? Oke, betul. Kasih tepuk tangan untuk. Oke, yang sudah menjawab boleh pulang terlebih dahulu. Oke, pertanyaan yang kedua. Untuk pembuatan saringan air sederhana itu membutuhkan berapa benda? Bapak itu 1 sampai 3 kalau misalkan tidak ada yang mengacungkan tangan lagi. Oke, 1,
2, 3. Oke, Widya.